Saudara untuk siap. Sidang perkara nomor 770 pidana khusus 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Sen Fitrianto dan kawan-kawan dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan saudara untuk diharapkan terdakwaannya. Baik, saudara terdakwa bertiga, apakah saat sekarang dalam keadaan sehat? Bisa mengikuti persidangan? Sentivivanto yang mana? Nama lengkap saudara siapa? Lahir di mana? Umur berapa tahun? Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan, tempat tinggal saudara di mana? Terus ada lagi yang kamu saudara pakai? Tempat tinggal saudara di mana? Jalan Imam Saragoro nomor 2 Menteng Jakarta Pusat. Agama, Islam. pekerjaan saudara, apakah saudara ditahan? Tidak. Untuk menghadapi perkara saudara, apakah saudara didampingi penasihat hukum atau saudara menghadap sendiri? Tidak diminta. Tiga-tiganya didampingi penasihat hukum. Ini nanti kita tanya sekaligus. Silakan mereka sebelah. Nama lengkap saudara siapa? Bisa ditambah pelurunya. Ramadhania Ardiansyah Bakri, Lahir di mana? Jakarta, 16 April tahun 90. Jenis kelamin perempuan, bangsaan Indonesia. Ya. Tempat tinggal saudara di mana? Jalan Islam Nusantara 42 Menteng Jakarta. Jakarta Pusat. Ya. Agama, Islam. pekerjaan saudara, saudara ditahan? Tidak. Untuk menghadapi perkara saudara, saudara di penasihat hukum. Silakan sebelah. Nama lengkap saudara siapa? Ya, pakai. Nama saudara Ardiansyah Bakri. Lahir di mana? Jakarta 22 April 1999. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Jalan Imam Saragoro nomor 42. nomor 42, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Betul ya, Mas? Agama, Islam. kerjaan saudara, Swasta. apakah saudara ditahan? Tidak. Untuk menghadapi perkara saudara, apakah saudara didampingi penasihat hukum? Iya. Silakan tim penasihat hukum terdakwa. Kalau kamu dulu silakan di sini. Ini nomor saudara Farah. Silakan Pak. Ini tidak sama dengan ini. ID card-nya harusnya kan bisa tercatat dengan bukti ID card semua itu standar yang sudah berlaku. Ada?
Saudara Kusnal Abdullah. Terus ya? Baik, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, terlebih dahulu saya minta pertanggungjawaban dari saudara tim penuntut umum. Berdasarkan penetapan hari sidang dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan jam persidangan itu pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada jam tersebut majelis hakim telah siap untuk bersidang. Namun, informasi yang kami dapatkan terdakwa belum hadir di persidangan ini. Untuk itu saya minta pertanggungjawaban di depan persidangan ini saudara tim penuntut umum. Apa alasannya sehingga persidangan baru bisa kita laksanakan pada jam segini? Tolong saudara sampaikan pertanggungjawaban tentang itu karena hakimnya sudah siap dari pukul 10. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya kami tim penuntut umum mohon maaf sebesarnya karena informasi pagi tadi dari tim penasihat hukum para terdakwa dalam keadaan kurang sehat seperti diare Yang Mulia. Jadi diturunkan tim dokter dari kampus memeriksa para terdakwa dan kemudian rekomendasi dokter pada waktu itu bisa untuk sidang. Makanya agak terlambat kami hadirkan karena menunggu pemeriksaan dokter Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Yang akan datang, ya mohon koordinasi dengan Bapak Panitra perkara ini kalau ada pergeseran waktu persidangan. Ya, kami juga akan menginformasikan ke saudara tim penuntut umum jika ada halangan dari sisi majelis hakim. Ya, betul. Yang berikutnya, saudara para terdakwa, saya memperingatkan ke saudara bertiga agar segala sesuatunya saudara konsultasikan dengan tim penasihat hukum saudara. Jangan konsultasikan dengan pihak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan kepada saudara bertiga beserta tim penasihat hukum, saya mohon bantuan saudara-saudara bertiga agar saudara jangan dipengaruhi oleh siapapun yang akan menguruskan perkara saudara. Saya tidak mengenal urusan berkenaan dengan perkara saudara. Apalagi kalau ada yang meminta uang dan sebagainya. Mohon perhatian saudara-saudara ya. Kalau ada yang menguruskan perkara saudara lalu mengatakan bahwa dia bisa menghubungi hakimnya, saya tidak mengenal pihak-pihak yang berperkara termasuk penuntut umum untuk berurusan dengan majelis hakim. Apalagi kalau berbicara tentang suap menyuap. Paham saudara? Paham? Ya. Bukan sekedar ucapan. Kalau majelis ini tahu saudara ada langkah-langkah seperti itu, yang celaka itu saudara sendiri, yang akan dirugikan saudara bertiga. Ya, jadi tidak usah berpikir, jalani saja proses yang sedang berlangsung ini dan itu dengan baik, dan jangan membuat berbagai macam alasan untuk mempersulit proses pemeriksaan perkara saudara. Hal yang sama juga saya harapkan dari tim penasihat hukum.
Tidak ada istilah bergerilya di dalam perkara ini. Ya. Saudara terdakwa atau penasihat hukum terdakwa apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah ada? Sudah? Ya. Jangan ragu-ragu, saudara sudah terima. Karena kalau tidak itu kewajibannya jaksa. Nah, begitu dia melimpahkan perkara ke pengadilan, pada saat itu penuntut harus menyampaikan turunan surat dakwaan kepada terdakwa. Sudah? Saudara sudah pelajari? Baik. Sebelum pembacaan surat dakwaan, majelis hakim terlebih dahulu mengingatkan pada saudara bertiga agar saudara memperhatikan baik-baik segala sesuatu yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami selama proses pemeriksaan perkara saudara berjalan. Jika saudara membutuhkan catatan, silahkan saudara membawa catatan di depan persidangan. Ya, jangan hanya mengandalkan penasihat hukum saudara, karena yang paling berkepentingan dalam masalah ini adalah saudara-saudara bertiga. Ya, jadi siapa tahu nanti khawatir ada kelupaan dan sebagainya, silakan bawa catatan ke persidangan, tidak masalah. Baik, pertama-tama saudara dengarkan baik-baik apa yang akan dibacakan oleh tim penuntut umum dalam perkara saudara. Silakan. Jadi saja tidak usah, sudah cocok. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jaksa Mulia Jakarta Pusat untuk Kebenaran dan Keadilan. Surat dakwaan meregister perkara PDN garis datar 455 garis miring JKT-PS garis miring 11 garis miring 2021. Terdakwa 1 Ren Vivanto, identitas dianggap telah dibacakan. Terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, identitas dianggap telah dibacakan. 3 Terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri, identitas telah dianggap dibacakan. Penahanan terhadap para terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun ditempatkan di Panti Rehabilitasi Pan Kampus Jalan Curang nomor 28 km 5 Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, di tingkat pendidikan sejak tanggal 10 Juli tahun 2021. Di tingkat penuntutan sejak tanggal 24 November 2021. Dakwaan bahwa terdakwa 1 Ren Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam. Saya mohon rekan-rekan media dihentikan untuk pengambilan gambar. Saya mohon dihentikan untuk pengambilan gambar dan mengganggu konsentrasi kita persidangan kalau ada bunyi kamera. Bisa kita sepakati dengan itu? Ya, yang lain bisa? Kami lanjutkan Yang Mulia. Bahwa mereka terdakwa 1 Ren Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri pada hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021 sekira jam 08.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu karena daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal, termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekira jam 22.00 waktu Indonesia Barat, saat terdakwa 1 berada di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 diminta oleh terdakwa 2 untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 paket beserta alat hisapnya guna dikonsumsi bersama dengan terdakwa 3. Saat itu pula terdakwa 1 menyanggupi permintaan terdakwa
Kemudian terdakwa 2 menyerahkan uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya sebanyak Rp1.700.000. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 03.00, terdakwa 1 pergi menemui saudara Rio masuk dalam daftar pencarian orang di tempat tongkrongannya di daerah Kebun Kacang, Jakarta Pusat untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya dengan harga Rp1.700.000. Setelah mendapatkan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisapnya, terdakwa 1 kembali ke rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 menyerahkan paket narkotika jenis sabu beserta bongnya kepada terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah keluar asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bong secara bergantian. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, alat hisap sabu disimpan oleh terdakwa 2, sedangkan sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa 1 di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya. Sekira jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika terdakwa 1 sedang berada di depan rumah Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Pusat. Saat itu, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1. Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa 1 menyampaikan bahwa 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa 2 dan merupakan sisa pakai setelah dikonsumsi oleh terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 tersebut, selanjutnya sekira jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 di rumah Jalan Metro Kencana 5, nomor 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditemani terdakwa 2. Dan saat itu petugas kepolisian berhasil mengamankan seperangkat alat hisap sabu yang sebelumnya berada di laci kamar terdakwa 2. Selanjutnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Jakarta Pusat. Sekira jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 3 menyerahkan diri di Polres Metro Jakarta Pusat dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan pusat laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lab 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5653 gram dimilikan nomor barang bukti 1704/2021/NF yang disita dalam perkara terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 atas permintaan penyidik dari Polres Jakarta Pusat diperoleh hasil sebagai berikut. Menuju dilanjutkan yang mulia. Barang bukti dengan nomor 1704/2021 NS berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamin terdaftar dalam nomor 1 nomor 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, bahwa berdasarkan laporan analisis screening
sampel naksa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 1 Zen Vivanto tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel naksa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel naksa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 58 garing BA strip RAT garing 9 Romawi garing 2021 garing BNNP tanggal 29 September 2021 terhadap Zen Vivanto diperoleh hasil bahwa Zen Vivanto adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom garing 58 garing 9 Romawi garing TAT garing HK.04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2001 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Zen Vivanto diperoleh hasil bahwa Zen Vivanto diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Zen Vivanto dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-58-9 Romawi TAT 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2001 hal hasil rekomendasi TAT atas nama Zen Vivanto kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Zen Vivanto direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59 garing BA strip RAT garing 9 Romawi garing 2001 garing BNNP tanggal 29 September 2001 atas nama Ramadhania Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom garing 59 garing 9 Romawi garing TAT garing HK.04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansah Bakri diagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Ramadhania Ardiansah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-59-9 Romawi TAT 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal hasil rekomendasi TAT atas nama Ramadhania Ardiansah Bakri
kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Ramadhania Ardia Sabati direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 60 garing BA strip RAT garing 9 Mei 2021 garing BNNP tanggal 29 September 2021 atas nama Anindra Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom garing 60 garing 9 Mei garing TAT garing HK.04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Anindra Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansah Bakri didiagnosa F15 atau gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan tes komprehensif asesmen terpadu Anindra Ardiansah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R garing 60 garing 9 garing TAT garing 21 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi TAT atas nama Anindra Ardiansah Bakri kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Anindra Ardiansah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta, Penuntut Umum Nurwi Jalani SHMA ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Saudara para terdakwa sudah mendengar. Saya mulai dari sini. Apakah saudara mengerti? Saudara terdakwa 2 mengerti? Saudara terdakwa 3 mengerti? Terhadap surat dakwaan penuntut umum, undang-undang memberikan hak kepada saudara dan atau penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan ini. Sikap saudara bagaimana? Apakah saudara serahkan sebelumnya ke penasihat hukum saudara? Silakan konsultasi dulu. Silakan konsultasi. Silakan ketiga. Ke tempatnya masing-masing. Baik, saudara para terdakwa, apakah saudara yang akan memberikan jawaban atau saudara serahkan ke penasihat hukum saudara? Kami serahkan kepada penasihat hukum Yang Mulia untuk penyampaian. Pada saudara tim penasihat hukum terdakwa, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil konsultasi komunikasi kami bahwa memang ada hal-hal yang semestinya ditanggapi, tetapi tanggapan kami insya Allah akan disampaikan bersama-sama dengan BNN. Terima kasih. Tidak mengajukan keberatan. Saudara penuntut umum, apakah pada hari ini ada saksi yang saudara hadirkan? Mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Nah, kita penuntut umum telah menyiapkan saksi fakta sebanyak 5 orang dan ahli sebanyak 2 orang. Izin kalau berkenan diperiksa hari ini Yang Mulia. Semuanya. Kita panggil semuanya, kebetulan hadir semuanya Yang Mulia. Terima kasih. Mohon tanggapan dari sebelum majelis hakim mengambil sikap terhadap permintaan dari penuntut umum. Silakan sikap
atau tanggapan dari tim penasihat hukum? Baik, terima kasih yang mulia. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penuntut umum dan yang mulia majelis hakim. Terima kasih. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, kami akan memeriksa 2 orang saksi dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara ini waktu pemeriksaannya molor sehingga mengganggu sebenarnya persidangan perkara yang lain. Kami silakan penasihat hukum atau penuntut umum, siapa di antara saksi ini yang akan menjawab dengan keterangannya? Mohon maaf sebelumnya mulia, mohon izin perkenalkan kita saksi fakta penangkap ada 3 orang, mungkin keterangannya sama, bisa dihadirkan dulu. Ini 1 orang ahli yang mulia, Prof. Muzakir, kebetulan jauh-jauh dari Jogja, sudah datang ke sini. Mohon izin. Nanti saja. Itu mengganggu persidangan perkara yang lain karena waktunya molor. Yang lain butuh perlakuan yang sama dengan perkara ini. Majelis ini akan sidang dengan perkara yang lain. Ya? Nah, silakan pertamanya tidak di samping ini penasihat hukumnya. Beni Santoso, Bantiangan. Bisa. Bisa. Pak Hendra Gunawan, dan Agus Sugiono. Bapak bisa di penasihat hukum sebagai kursi itu. Silakan dulu. Kami akan mendengarkan 2 orang saksi. Ya, siapa yang terlebih dahulu akan memberikan keterangan? Tiga-tiganya. Sebenarnya justru kalau sama keterangan itu tidak boleh dipikir bersamaan dong Pak. Baca kuhapnya dong. Saksi itu kan harus periksa seorang kan. Itu aturan di hukum acara. Baik, sabar dulu. Saya mulai dari saudara, namanya siapa? Agus Sugiono Desa. Bisa ditambah volumenya sedikit? Agus Sugiono Desa yang mulia. Agus Sugiono SK. Yang satu siapa? Yang di tengah. Hendra Gunawan siapa? Hendra Gunawan. Siapa lagi? Izin Beni Santoso Bantiangan. Saudara saksi bertiga saat kali apakah dalam keadaan sehat? Bisa memberikan keterangan? Saya mulai dari saudara Beni dulu. Beni Santoso Bantiangan. Betul. Lahir di mana? Medan 16 Agustus 1978. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia. Tempat tinggal saksi di mana? Di Polres Jakarta Pusat atau di Jalan Garuda Jakarta Pusat. Ini kantor. Agama. Protestan. Pekerjaan saudara. Anggota Polri. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelum kejadian? Sebelum kejadian tidak. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan karena persaudaraan atau perkawinan? Ipar, menantu, mertua? Tidak ada. Tidak ada. Hubungan pekerjaan atasan bawahan menurut hukum perburuan? Tidak ada. Nanti saudara berjanji sebelum memberikan keterangan. Siap. Silakan saudara Hendra. Hendra Gunawan G. Lahir di mana? Jenis kelamin laki-laki, bangsaan warga negara Indonesia. Tempat tinggal saudara sama alamat saudara kantor ya. Agama, pekerjaan saudara di mana tempatnya? Apakah saudara mengenal ketiga terdakwa sebelum kejadian? Ada hubungan keluarga? Hubungan karena perkawinan? Hubungan pekerjaan?
Nanti saudara berjanji sebelum memberikan keterangan. Silakan serahkan di sebelah. Agus Sugiono Sarjana Hukum. Siap, Yang Mulia. Lahir di mana? Lahir di Pati 17 Mei 1945, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan. Bapak Indonesia, Yang Mulia. Tempat tinggal saudara di mana? Polres Metro Kota Jakarta, Yang Mulia. Tidak jelas apa yang saudara ngomongkan. Polres Metro Jakarta, Yang Mulia. Hah? Jalan? Jalan Garuda, Yang Mulia. Nomor kantor saudara tidak tahu. Gimana ya kondisi seperti itu? Hah? Iya, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Polri, Yang Mulia. Polri atau anggota Polri? Anggota Polri, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Sebelumnya kita, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada, Yang Mulia. Hubungan karena perkawinan, selenda? Tidak ada, Yang Mulia. Hubungan kerja? Tidak ada, Yang Tidak Mulia. juga. Nanti saudara bersumpah kalau saudara agama Islam. Baik, yang Islam dulu, silakan berdiri. Saudara bawa senjata? Ini tidak ada yang berjaya. Baik, saudara ikut saya. Letakkan saja mic. Saudara tirukan apa yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Yang kedua, akan berdiri. Tangannya. Tirukan apa yang saya ucapkan. Tirukan apa yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan saudara, bagaimana cara pemeriksaan saksi ini? Mau diperiksa bersamaan? Terdakwa dan penasihat hukum tidak keberatan dan yang mulia majelis mengizinkan karena berpikir kapasitasnya sebagai saksi penangkap, mohon keterangannya bersamaan. Yang mulia, permohonan, terima kasih Yang Mulia. Kami tanyakan ke tim penasihat hukum terdakwa, ada permintaan dari tim penuntut umum agar ketiga saksi ini diperiksa bersamaan. Terima kasih Yang Mulia, kami tidak berat. Tidak berat. Terima kasih. Yang Mulia, mohon izin sebelum dilanjutkan, ini kebetulan kami ada satu agenda sidang di Niaga. Salah satu lawyer kami izin meninggalkan tempat. Terima kasih. Baik, saudara saksi bertiga sudah bersumpah dan berjanji. Yang berjanji sama kualitasnya dengan sumpah. Untuk itu majelis hakim mohon dengan hormat kepada saudara. Yang pertama, saudara berikan keterangan yang benar tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar dan saudara alami sendiri, bukan yang diceritakan orang. Karena keterangan saksi yang diceritakan orang itu adalah saksi testimonium di auditu. Keterangan saksi testimonium di auditu tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa saksi tidak diperkenankan menyebutkan nama atau identitas pelapor jika saudara mengetahui nama atau identitas pelapor. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan saksi atau pelapor dalam tindak pidana yang berkenaan dengan narkotika. Ini harusnya dimulai pada saat dari tingkat penyidikan sudah harus disampaikan. Karena itu adalah kewajiban bagi pemeriksa di setiap tingkat pemeriksaan untuk mengingatkan atau memberitahukan kepada para saksi. Paham sudah? Ya, jadi kalau ada nanti dia menanyakan siapa, dari mana saudara tahu, siapa pelapornya, saya mohon saudara tidak menjawab. Dan itu saya akan pantau. Semua yang akan menanyakan tentang itu saya akan tutup. Paham? Siap. Siapa lebih dulu yang akan memberikan keterangan? Siap. Yang mulia, mengingat Pak Malik tadi sudah melakukan pemanggilan terhadap para saksi,
karena tadi dia sudah menetapkan kan itu. Apa umum saudara? Jelas, ini kurang jelas umum saudara. Bagi para saksi yang sudah kami panggil dan apabila dia hadir di persidangan ini, mohon agar diminta untuk keluar dari ruang ini untuk Jika tugas saudara tentu, silakan perintahkan untuk keluar dari ruang sidang. Terima kasih ya. Kepada Saudara Hendra Khairman, Dr. Muzakir SMH, Ibu Senja Kurnia Putri agar keluar dari ruang persidangan. Dengan hormat. Baik, ya. Sudah keluar dari ruang persidangan. Panjianto, Cukup? Baik, saya antar dulu ya. Saudara saksi Beni ya. Apakah saudara mengetahui kejadiannya? Betul, saya mengetahui kejadian tersebut. Saudara mengetahui kejadiannya. Masih ingat hari apa? Siap, masih ingat hari Rabu, Tanggal berapa? 7 Juli Tahun 2021, jam berapa? sekira jam 15.00. Pada waktu kejadian saudara ada di mana? Ada di alamat di jalan di TKP, di jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Satu nanti kalau saudara 02, memberikan masukan. Pondok Pinang, Boyolali Lama, Jakarta Selatan. Ya. Pada waktu itu saudara ada di mana? Ada pada saat itu. Pada saat itu saudara sedang apa? Pada saat itu kebetulan saya adalah perwira yang memimpin penangkapan tersebut. Jadi saya mengawasi semua kejadian yang terjadi di sana, baik penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Saya yang memimpin, saya perwira yang ditunjuk untuk memimpin penangkapan tersebut. Terima kasih. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada saat itu kita melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang akhirnya kita ketahui bernama Z, dipanggil Z. Kemudian kita menjelaskan kalau kita melapori, kemudian kita melakukan penangkapan. Siapa sih itu? Yang mana orangnya? Terdakwa yang Coba saudara masker saudara. Ya betul Pak. Benar. Berarti Pak. Iya, itu orangnya. Kita melakukan penangkapan, kemudian kita melakukan penggeledahan badan. Saudara salah satu anggota tim saya. Sabar dulu. Siap. Pada waktu itu ada berapa orang dari tim yang saudara pimpin yang turun ke lapangan? Kita ada berjumlah 6 orang. 6 orang. 6 orang. Itu saudara yang memimpin tim itu. Betul. Lalu apa dasarnya saudara turun ke tempat itu? Kita berdasarkan perintah dan berdasarkan informasi. Tidak ada informasi. Betul. Berapa hari sebelumnya informasi tersebut? Pada saat itu kita melaksanakan pilek fungsi Pak. Ya. Pagi tadi kita mendapatkan informasi tersebut, kita melakukan kita mendalami atau melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, akhirnya mengarah ke ciri-ciri dan lokasi. Itu tanggal 7 Juli. 7 Juli pagi Pak. Jam 9 pagi Pak. Yang saudara lakukan pada waktu itu penyelidikan. Penyelidikan dulu Pak. Penyelidikan. Oke, ya. Karena kan tidak rasional usaha melakukan penyelidikan pada waktu itu tanggal 7 tidak mungkin kan itu. Siap. Baik saudara, ya. Lalu di jalan apa tadi? Di jalan Metro Kencana 5 nomor 02. Terus ketemu dengan kita melihat saudara ciri-ciri yang sama itu J ada di depan rumah Pak. Setelah ada di depan rumah, apa yang tim lakukan pada waktu itu? Kita menghampiri saudara J dan kemudian kita menjelaskan kalau kita melaporin, kemudian kita melakukan penggeledahan. Penggeledahan apa yang Penggeledahan badan. Dan itu sudah terus. Kemudian secara suara saudara J kita sampaikan kalau kita anggota polisi dari Satuan Narkoba, saudara J masuk bersedia untuk mengeluarkan barang bukti yang ada di kantong sebelah kanan selama yang dipakainya. Ada sesuatu yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Siap. Dari kantung celananya. Siap. Terus kantung celana sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan bagian depan. Pada waktu itu saudara masih ingat
Saudara Zen itu menggunakan baju apa? Lupa Pak. Lupa. Celana apa pada waktu itu? Yang jelas celana panjang warna gelap Pak. Ya. Celana panjang warna gelap. Saya ingat saya. Ya, terus Kita interogasi terhadap interogasi saudara Zen tentunya. Kita menanyakan kronologis tentang barang itu seperti apa, kok bisa ada di dia. Kemudian dia menjelaskan kalau barang tersebut adalah sisa pakai. barang tersebut sisa pakai. Betul. Barang itu berupa apa? Berupa kristal putih yang dibungkus dalam plastik bening Pak. Oh, gitu ya. Betul. Tahu saudara barangnya barang apa itu? Masih ingat belum barang? Pak, ada barang buktinya saudara punya umum? Ya, sini bawa saya. Berapa dengan persen itu silakan. Silakan. Betul Pak Hakim? Sekali. Ini. Betul Pak. Nanti yang misalnya ada pertanyaan dari dalam ada pertanyaan. Baik, setelah dia mengeluarkan secara sukarela dari kristal bening ini, Ya. apakah pada waktu itu saudara saksi sudah melihat barang apa itu? Dari fisiknya kita menduga itu mengarah ke narkotika jenis sabu. Nah, kemudian setelah dia dengan sukarela mengeluarkan, langkah berikutnya apa? Kita interogasi Pak. Baik, Kita tanya jawab, kemudian langsung mengakui kalau itu adalah sisa pakai. Nanti kita tanya sisa pakai dari siapa? Menjawab sisa pakai dengan saudari Mia dan saudara Ardi. pada waktu saudara melakukan interogasi ataupun serta penggeledahan pada waktu itu, apakah mereka itu keluar dari situ? Ada semua Pak. Dia melihat kejadian itu? Melihat. Banyak. Kemudian setelah kita lakukan interogasi, kita menanyakan tentang hal barang tersebut dari mana didapat. Kemudian kita tanya pula, ternyata saudara Zen mengaku itu didapat pagi hari sebelumnya subuh. Kemudian kita tanya untuk siapa. Kemudian dijawab kalau itu sisa bekas pakai dibeli oleh dia. Kemudian belinya itu menggunakan uang saudara dia. Seperti itu Pak. Iya. Kemudian kita tanya lagi, kamu pakai sama siapa? Ditanya sama Ardi pakai dan yang bertiga Pak. Sampai itu dulu. Ya, siap. Ada perbedaan keterangan dengan itu? Sama? Sama. Kan itu? Ya. Tidak lama kan itu. Baik, lanjut. Kita tanyakan pada saat itu kita tanyakan ada di mana saudaranya. Nia itu siapa kita tanya. Nia itu ada di dalam Pak. Kebetulan terdakwa saudara Zen itu ditangkap depan rumah. Itu depan rumah, kemudian kita masuk ke parkiran di dalam, kita tanya. Pelan-pelan saja dulu. Siap. Jadi Zen mengatakan bahwa saudara Nia ada di dalam Di rumah. dalam rumah. Apakah ditelusuri selain Nia ada dalam rumah siapa lagi? Kita begitu kita ada di dalam rumah, kita langsung bergerak ke dalam rumah. Ke dalam rumah. Iya betul. Berapa orang yang masuk ke dalam? Semuanya kita masuk Pak, 6 orang masuk. Berapa orang? 6 orang Pak. 6 orang masuk semua. Siap. Lalu pada waktu masuk di mana? Saudara ini sedang berada di dapur Pak. Ya. Sedang masak. Kemudian kita panggil. Oke. Kita pertemukan dengan saudara Zen, kita jelaskan permasalahannya. Ternyata benar saudara Zen mengakui adalah dia yang orang yang dimaksud itu Pak. Jadi kita tanya pada saudara Zen. Nia yang mana? Saudara dia yang Betul, bukan masker saudara. Benar, itu. Ya, benar Pak. benar. Betul Pak. Iya, saudaranya itu orangnya. Betul Pak. Nah, terus Kemudian kita pertemukan dengan saudara Zen. Kemudian saudaranya mengakui juga kalau dia menyuruh saudara Zen untuk membeli sabu pada saat itu. Kemudian apakah pada waktu itu ada informasi berapa harganya? pada saat itu 1.700.000 namanya. Berapa banyak?
Itu bersama dengan alat bomnya Pak, jadi satu paket Pak. Oh, jadi 1.700.000 sudah Sama alat pakainya bom, itu disebut bom itu tadi Pak. Oke, ya. Siap. Terus? Nah, kemudian kita tanya, menggunakannya itu bersama siapa? Nah, Di sana muncullah nama yang saudara tanya itu siapa? dua-duanya Pak. Dua-duanya Dua-duanya kita ditanya. menggunakan bersama siapa? Siap. Siapa yang menjawab pada waktu itu? Nia juga menjawab, Apa jawabannya? suaminya. Siapa suaminya? Ardi Pak, boleh Pak, betul. Ardi Pak. Yang mana? Yang di tengah. Coba saudara ya, dengan terdakwa ini. Betul Pak. Tapi pada saat itu terdakwa tidak ada di tempat Pak. Wah. Terdakwa Ardi itu tidak ada di tempat Pak. Terdakwa tidak ada di tempat. Betul. Terus? Kita mencari fotonya, kita melakukan ini, ternyata orangnya ada di Depok pada saat itu posisi sekitaran Depok Pak. Dari sekitar Depok. Betul. Nah, kemudian kita tunggu sampai kita mencoba melakukan cara untuk supaya terdakwa itu datang, ternyata Berapa lama baru terdakwa datang? cukup lama Pak, karena Tapi tim tetap ada di rumah itu. ada di rumah kita menunggu Pak kedatangannya. Dan coba menunggu ternyata mungkin karena macet atau seperti apa Pak. Sudah Siap. sikat aja. Siap. Sudah dia datang jam berapa itu? Belum datang Pak, jadi nggak jadi datang Pak, nggak nyampe Pak, keburu kita cabut Pak. Kita pergi dulu, kita mengamankan tersangka, kedua tersangka, kita bawa ke kantor. Dia terdakwa Z dengan dia itu apakah pada waktu itu dibawa? Dibawa Pak. Pada saat tanggal 7 Juli itu? Siapa betul? Jadi dibawa ke kantor di mana? Di Polres Jakarta Pusat. Metro Jakarta Pusat. Betul Pak. Terus? Kemudian menjelang selepas maghrib, kita diperintahkan untuk mencari saudara Ardi Bakri. Ya. Kemudian pada saat kita melakukan pencarian ternyata saudara Ardi Bakri sudah datang sendiri ke kantor. Datang sendiri. Datang sendiri. Lalu? Nah, kemudian Jam bertiga datang. Jam Siap. berapa datangnya? Siapa? Jam berapa dia datang? Jam sekitaran jam 19, jam 8 kurang Pak. Sekitaran jam segitu Pak. Apakah pada waktu saudara Andre Bakri datang juga langsung diinterogasi pada waktu itu? Tim untuk menginterogasi beda tim, bukan Ya. saya Pak. Beda tim Pak. Beda tim. Beda tim. Ini ada nggak di sini? Kita pada saat itu beda Pak. Ya. Bukan dari tim ini Pak. Oh, sudah beda. Oke, apalagi berikutnya? Kemudian setelah kita bawa kantor, kita serahkan seluruhnya, baik tersangka maupun barang bukti, kita serahkan ke penyidik atau pemeriksa. Selesai tugas saudara. Siap, betul. Itu saja. Betul Pak. Apakah saudara mengetahui bahwa terhadap barang bukti sisa itu, Siap. ya, yang tadi keterangannya Z itu adalah sisa, pernah dilakukan pemeriksaan? Pasti akan dilakukan pemeriksaan Pak. Ya. Dilakukan pemeriksaan Pak. Dilakukan pemeriksaan. Dari mana saudara tahu bahwa dilakukan pemeriksaan? Kan saudara bukan penyidik. Tapi kita mengetahui Pak. Tahunya dari mana? Tahu Iya. ada bukti pemeriksaan ya Pak. Nah, itu Betul. ada bukti pemeriksaan. Dari laboratorium kriminalistik. Saudara baca hasil Betul, saya baca pemeriksaan. Pak. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya positif mengandung methamphetamine atau Yang narkotika. sisa, Sisa. yang lain apa lagi? Bohong Pak. Ya bohong itu. Iya betul. Saudara tidak tahu hasilnya. Tidak tahu kalau bohong, tidak tahu hasilnya Ini. seperti apa. Yang lain lagi apa lagi? Yang lain ada handphone Pak. Bukan handphonenya, barangnya dulu. Oh barangnya siap. Ada nggak ada lagi Pak? Tahu. Apalagi hasil laboratorium yang sudah pernah tahu. Yang saya tahu hanya positif mengandung narkotika. Itu saja Pak. Yang kristalnya. Betul Pak. Terus apalagi? Apakah saudara pernah mengetahui bahwa pernah dilakukan pemeriksaan urinnya dari Oh siap. Ya itu kan sudah jelas. Siap. Pernah Pak. Nah, Siap betul. saudara lihat. Saya tidak melihat memang. Tapi memang pada saat itu kita bagi tim. Bukan tim kita juga yang rapat. Saudara pernah baca hasil Pernah baca hasilnya positif. Urinnya mengandung methamphetamine Pak. Iya. Saudara bacanya, sempat baca ya? Siap. Baca Pak. Baca ya. Lalu ini ada barang bukti handphone. Apa peranan atau gunanya handphone ini? Komunikasinya Pak. Untuk melakukan pembelian itu makanya kita cerita Pak. Oh, pakai itu. Siap. Dari mana saudara tahu bahwa ada korelasinya antara barang bukti ini dengan sarana sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi? Pengakuan sendiri dari saudara J. Pengakuan.
Dengan info yang kita dapat juga, makanya kita lakukan Apakah pernah dibuka alat komunikasi ini? kita buka pada saat itu tadi ya. Apakah ada komunikasi yang dilakukan? Sudah dihapus Bapak. Sudah dihapus permanen atau Dihapus permanen. permanen? Pernah dilakukan pemeriksaan Tidak. laporan forensik terhadap barang bukti ini? Tidak Pak, kalau tidak tidak. Pernah, ya. Apalagi sudah tahu. Saya kira cukup sekian Hakim. Ini ada tambahan keterangan saudara. Cukup ya Pak. Cukup. Ini ada tambahan keterangan saudara. Oke. Pada waktu saudara melakukan interogasi terhadap terdakwa Zen dan Nia, apakah sempat ditanya sudah berapa lama dia menggunakan? Kalau pengakuan pada saat itu baru pertama kali Pak. Baru pertama kali. Ya. Pengakuannya. Iya. Yang tidak diakui berapa kali? Wah, pertama. Ya, ya itu kan yang diakui baru pertama kali. Pertama kali Pak. Pengakuan pada saat itu pertama kali Pak. Kalau Andre Sama Pak. sama. Sama. Ya, kita lanjutkan ya. Siap. Tadi saudara sempat menginterogasi Betul. baik itu si Zen, si Nia, pertama ya. Tadi saudara katakan bahwasanya kalau pengakuan yang terdakwa Nia Ramadhani katanya baru memakai satu kali. Betul Pak. Waktu itu. Pengakuannya pada saat itu. Saudara lihat bagaimana keadaan fisiknya waktu itu. Keadaan fisiknya pada saat itu memang sedang karena begitu kita tangkap dia tahu jadi sedang goyang di sininya maaf sedang menangis pada saat itu Bapak. Oh yang itu iya. Siapa? Menangis yang wajar biasa. Ya. Tapi keadaan fisik orang yang sudah terkontaminasi dengan zat adiktif Sedikit kayaknya sepertinya kurang tidur Bapak. kurang tidur. Betul. Kan ada orang yang habis pakai Siapa? narkoba itu kelihatan. Apalagi yang anggota Polri lebih tahu. Siapa? Dia kan ciri-ciri fisik orang yang sudah memakai. Nah, pengamatan saudara bagaimana waktu itu waktu melakukan interogasi terhadap Nia Ramadhani? Pengamatan kita pada saat itu ada kemungkinan benar seperti itu Pak. Dia menggunakan baru saja menggunakan masih efek dari Ada tanda-tanda kadarnya. dia baru menggunakan. Betul Pak. Baru menggunakan. Betul Pak. Kan ada orang yang shock karena ditangkap polisi. Itu beda. Siapa? Beda kan? Ada orang yang tanda-tanda fisiknya itu memang sudah terkena itu. Ya. Jadi ada pengaruh dari pemakaian itu Betul maksudnya. Pak. Betul Pak. Apa yang saudara lihat? Pada saat itu gemeteran Pak. Wajar aja. Gemeteran grogi segala macam nggak menentu Pak pada saat itu. Ditambah dengan kita melakukan penangkapan, mungkin fisiknya nggak menerima atau seperti apa, dan orang mungkin saudaranya kita perhatikan juga fisiknya sedikit lemah, makanya kita tidak terlalu interogasi terlalu banyak lagi ya. Karena fisiknya lemah, Betul. pucat, segala Betul Pak. macam ya kan. Betul Pak. Kemudian kalau dia bicara orang yang terkena itu ngantuk, Betul, Pak. kacau orang mulutnya, Betul Pak. iya kan? Betul Pak. Apa yang saudara lihat? Yang kita lihat pada saat itu kasihan saja Pak. Kasihan. Betul Pak. Banyak ngomong atau Banyak banyak nangis Pak, istilahnya nangis aja? nangis terus Pak. Nangis terus. Menurut pengakuan dia, Ya. Nia Ramadhani waktu itu dia memakai sudah berapa lama itu? Artinya dari dia memakai itu sampai dia ditangkap itu. Pengakuan pada saat itu baru pertama kali Pak. Iya pertama Iya. iya, tapi dia memakainya pagi kan, sore kan, malam. Malam sebelumnya Pak. Pagi atau malam ya? Malam sebelumnya Pak. Malam sebelumnya. Pagi atau malam seingat saya itu antara pagi atau malam, kurang ingat persis pada saat itu Pak. Oke. Kemudian tadi saudara katakan bahwasanya sore-sorenya suaminya si Nia, namanya si Ali Bakri, datang sendiri. Iya betul. Datang sendiri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Betul. Sempat juga saudara melakukan interogasi. Pada saat itu saya tidak melakukan interogasi Pak. Tidak, sudah diserahkan sama penyidik atau bagaimana? Ditangani penyidik. Ditangani penyidik. Oh sudah ditangani penyidik. Betul. Jadi tidak ada pembicaraan saudara dengan
Tidak ada nama dari kita, tidak ada. Ciri-ciri fisiknya bagaimana? Ciri-ciri fisiknya biasa saja, Pak. Biasa saja. Biasa saja, tidak ada tanda-tanda. Jadi saudara katakan dia baru pertama kali kalau pengakuan dia. Iya, Pak. Apa ciri-cirinya orang yang ketergantungan itu? Saudara kan sudah biasa melakukan penangkapan atau penanganan terhadap orang yang betul-betul terkena korban dari narkotika ini. Ada beberapa tanda-tanda fisik bagi para pengguna narkotika, terutama jenis sabu itu. Satu itu susah tidur atau mukanya kusut, kusam seperti itu. Kemudian biasanya bicaranya berlebihan, terlalu melantur. Kemudian tidak seperti layaknya orang normal, gerakannya tidak bisa diam, seperti itu. Itu ya. Betul. Jadi normal yang saudara lihat orang berdua ini normal-normal aja. Yang berdua sedikit mengarah ke tidak normal, abnormal tadi, mengarah ke benar tadi, Pak. Ya, kalau dia memakai cuma satu kali, nggak mungkin dia sampai dia. Ini kan asesmennya harus direhabilitasi. Kalau baru pertama kali apa direhabilitasi kan gitu. Itu ceritanya. Makanya pertanyaan saya sampai di sini. Apa yang saudara lihat pertama kali? Video pada saat itu. Jadi kalau pemakaian itu sudah berulang kali ada ketergantungan, itu baru perlu dilakukan rehabilitasi. Kalau hanya pemakaian hanya satu kali, saya kira tidak perlu. Siapa? Pada saat itu memang, maaf, saya tambah Jadi itu loh, Pak. Pada saat itu yang maksud pertanyaan ini. Siapa? Oke. Sedikit saya tambahkan, pengakuannya memang sekali, Pak. Tapi dari tanda-tandanya Itu yang saya mengaku katakan itu kan biasa-biasa aja. Siapa? Iya, kalau memakai satu kali itu belum ada pengaruhnya, kecuali Iya, Pak. bulan gitu, Pak. Siapa? Ya. Siapa? Oke. Itu season beli dari siapa tadi? Beli dari seseorang bernama Rio, pengakuannya dari Rio, Pak. DPO juga orangnya. Sampai saat ini kita melakukan pencarian kita melakukan pencarian terhadap saudara Rio. Nggak ketemu. Belum ketemu. Iya, DPO. Betul, Pak. Iya, kadang-kadang gitu, Pak. Jadi dibeli sejuta 700. 1.700.000. 700 itu berapa gram? Pada saat itu gabung dengan bomnya, Pak. Jadi harganya itu lebih kurang 1 gram kalau hitungan kita di pasaran. Bagaimana? Lebih kurang harganya itu hitungan 1 gram. 1 gram. 1 gram itu berapa harga pasarannya? Harga pasarannya antara 1.500.000. Ya, karena berikut dengan alatnya, pokoknya bisa mencapai 1.700.000. Cocok, Pak. Oh begitu ya. Jadi itu sisa pakai itu 0, sekian. Betul, Pak. Gitu ya. Betul, Pak. Memang dari ini. Iya, betul, Pak. Betul. Memang bekas pakai. Bekas pakai, Pak. Bekas pakai. Nah, sekarang ini handphone. Iya, Pak. Handphone ini dijadikan barang bukti. Iya, Pak. Handphone komunikasi antara siapa dengan siapa? Antara saudara Jen dengan saudara Rio. Dengan Rio yang DPO tadi, Pak. yang Orang yang menjual itu. Betul, Pak. Orang menjual itu. Iya. Dari transkrip rekamannya itu kapan dia melakukan komunikasi? Komunikasi itu kita tidak menemukan lagi komunikasinya. Kita tidak menemukan lagi komunikasinya. Tapi pengakuannya pada saat itu malam hari, Pak. Subuh menjelang malam sampai subuh ada komunikasi seperti itu. Jadi intens komunikasinya. Betul, Pak. Lalu bersama ke arah pembelian. Betul, Pak. Betul. Uang siapa? Uang tersebut diterima saudara Jen dari saudara Nia, Pak. Dari Nia. Saudara Nia. Kalau pengakuan siapa? Pengakuan si Z ini. Jen mengakukan dari saudara Nia dan saudara Nia juga mengakui juga. Nah, maksudnya itu di perintah Nia. Z nya apa ada Nia? Supirnya, Pak. Oh, sopirnya. Sopirnya. Ya. Sopirnya Nia Ramadhani. Ya. Oke, jadi di perintah sopirnya itu apa komunikasi? Ada yang ditambahkan? Ya, oke. Lanjut ya, Pak ya. Siap. Pak ketua tim ya. Siapa? Betul. Jadi Z ini diperintah Betul. oleh Nia Ramadhani. Iya, Pak. Gitu maksudnya. Iya, Pak. Oleh Terawan Nia Ramadhani untuk membeli. Betul. Beli. Terus kapan diperintah itu? Saat sebelum penangkapan, Pak.
hari sebelumnya. Betul Pak. Diberita membeli itu, Betul. di sabu ya. Ya. Kemudian setelah ketemu sama Rio berdasarkan hasil komunikasi di dalam handphone ini, nah baru dia pakai. Betul Pak. Pagi hari pagi hari. Bersama-sama. Siapa? Orang ketiga ini orang lain. Bertiga Pak. Bertiga. Dipakai di mana? Di rumah itu Pak. Di rumahnya. Iya Pak. Pagi-pagi sudah main sabu gitu ya. Pagi-pagi Pak. Tahu saya itu Pak. Paham itu pagi Pak. Orang pagi-pagi itu sarapan. Sarapan betul. Sarapan sama juga ya. Oke. Oh itu ya. Siapa? Nah, jadi sorenya baru saudara lakukan penangkapan. Betul. Betul ya. Betul Pak. Keterangan yang lain? Sama ya. Sama. Ya. Sama. Saksi ya, saksi ketua tim ya, sehingga banyak yang ditanya dari saudara. Tadi saudara di awal menerangkan bahwa saudara memperoleh informasi, betul ya? Yang saya tanyakan informasi tersebut, apakah informasi tentang orang atau tempat Orang Pak. tentang orang? Ya. Tentang orang, kemudian para saksi bersama timnya melakukan penyelidikan dari hasil informasi tentang orang tersebut. Betul Pak. Apakah tentang orang tersebut itu disampaikan ciri-cirinya? Betul disampaikan Ciri-cirinya. Nah, setelah memperoleh informasi, apakah saksi sudah memperoleh gambaran siapa orangnya? Belum Pak. Hanya ciri-ciri. Komunikasinya gitu ya. Kita menemukan nomor handphone ya Pak. Dan menemukan saudara Z. Sebentar, menemukan Nomor handphone dari terdakwa satu. Ya, atau kalau terdakwa satu, Zen, terdakwa dua, Nia, dan terdakwa tiga, suaminya ya, begitu ya. Jadi menemukan nomor handphone saudara Z ya. dari informan. Betul. Dari penyelidikan kita bukan dari informan. Penyelidikan kita. Dari penyelidikan. Hasil penyelidikan. Berapa lama? Tadi sudah ditanya oleh ketua majelis, tapi saudara tidak jawab. Saya perhatikan tadi ya. Berapa lama setelah menerima informasi dari informan tersebut, kemudian ditemukan yang saudara sampaikan tadi handphone dari terdakwa satu? Paling lama pada saat itu 3 jam sudah dapat. 3 jam. Jadi pada hari itu juga hari Rabu tanggal 7 itu juga setelah memperoleh informasi 3 jam kemudian dapat nomor handphone dari terdakwa satu. Ya betul. Ya. Jadi berdasarkan penelusuran handphone itu saudara menemukan tempat dan orangnya. Betul ya. Baik. Kemudian tadi ditanya bahwa ditemukan barang bukti dari kantong sebelah kanan terdakwa satu. Betul. Nah, barang bukti tersebut sudah diperlihatkan. Nah, apakah barang bukti setelah dibawa ke kantor polisi kemudian diserahkan ke penyidik atau saudara melihat ditimbang barang bukti tersebut? Barang bukti tersebut ditimbang pada saat di kantor. Apakah saudara tahu berapa beratnya? Kalau itu Saat itu, pada saat itu bruto itu hitung 0, sekian Pak. 0, sekian. Ya, di bawah 1 gram. Di bawah 1 gram. Betul Pak, 0, sekian gitu Pak. Gitu ya. Ya Pak. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi dari pertanyaan tim tuntutan 1 tadi yang menyatakan bahwa saat menemukan terdakwa 1 kemudian terdakwa 2 di dapur saat memasak ditemukan ciri-ciri bahwa wajahnya kusut tidak seperti biasanya. Betul sekali Pak. Kusut tidak Hari seperti ini kan biasanya. di proses pidana kita mencari kebenaran material. Ya. Apakah ada perbedaan? Bagaimana saudara memastikan ini perbedaannya kusut dengan yang tidak? Berbeda jauh Pak. Di sini saya melihat para terdakwa silakan membuka maskernya sehingga saksi ini bisa membedakan saat saksi melihat terdakwa 1 di halaman rumah, terdakwa 2 di dapur sedang memasak, dan terdakwa 3 saat
datang melapor sendiri dengan sukarela datang ke kantor polisi. Baik. Ada perubahan, Terutama saudara Nia, ya? Berbeda jauh, Pak. Berbeda jauh. Saudara Nia. Coba kalau terdakwa satu gimana? Terdakwa satu masih ada perbedaan tapi sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Ya terlalu banyak. Oh gitu. Ada perbedaan tapi agak sedikit. Pasang lagi maskernya. Terdakwa dua karena kebetulan pada saat penangkapan tidak ada. Jadi antara sekarang dengan penangkapan waktu kejadian itu hampir sama, Pak. Hampir sama. Fisik yang bersama dan warnanya bersama, Pak. Tidak ada. Ya, yang saudara katakan tadi ada perubahan fisik itu di wajah atau Di wajah dan di wajah, Pak. Di wajah. Betul, Pak. ya, sedikit perbedaannya apa? Ya sekarang kan bisa di saudara yang Iya, Pak. melihat di sana secara langsung. Kalau dari perubahan fisik memang tidak ada perbedaan. Kalau kegiatan saya pada saat itu, Pak. Apakah pada saat itu wajahnya apa ya? Matanya sayu kah atau lebih ceria kah atau apa? Ya saudara yang bisa terangkan ke sana. Pada saat itu karena mungkin kalau dari pengguna istilahnya kita bagi dengan pengguna, kalau saudara Ade tidak terlihat dari fisiknya, tidak terlihat, Pak. Kalau dari fisiknya, Pak. Dari sisi Sama, fisik. betul, Pak. Ya. Kalau terdakwa 3, Kalau saudarinya itu jelas kelihatan sekali. Kalau pada saat terdakwa 3 oh tidak, maaf. 1, 2, 3 gitu ya. Siap, ya. Siap, Pak. Gimana saat datang secara sukarela di kantor polisi? Ada perbedaan? Oh, maaf, Pak. Keterangannya tadi, maaf, saya balik. Saya pikir tadi yang kedua. Yang terdakwa 3 tenang, saya harusnya duduknya sesuai dengan yang di sini tadi ya, sehingga coba ditukar terdakwa. Maaf, biar jelas keterangan, maaf. Posisi duduk mempengaruhi keterangan saksi ya. Ya. Berbeda terdakwa 3 di sana. Sudah betul terdakwa 1 tadi di sini. 1, 2, 3 gitu ya. Biar tidak keliru ya. Nah, silakan saksi. Yang kelihatan jelas sekali itu saudarinya, Pak. Atau terdakwa 2. Kalau terdakwa 3 tidak kelihatan, Pak. tidak kelihatan. Dari fisik tidak kelihatan. Ya, pakai lagi maskernya sudah dilihat secara jelas. Saksi yang lain ada tambahan? Ada? Silakan saudara penuntut, saya ingatkan untuk tidak mengulangi yang sudah ditanyakan oleh saksi. Minta tegasan silakan dan jangan minta pendapat pada saksi. Terima kasih, ya. Saudara saksi Dedi ya. Iya, Pak. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa mendapat informasi dari saudara Z kepada C bahwa sapi ini dibeli pada Rio dengan harga 1.200.000 tahun. Yang ingin saya tanyakan kepada saksi, apakah saksi saat itu menanyakan itu dibeli kapan, di mana dan bagaimana cara membeli? Itu tadi, Pak. Jawaban saudara Z pada itu bagaimana? Pada saat itu jawabnya itu jam 10 malam kalau nggak salah pada saat itu dia bilang malam hari dibeli dari seseorang dipanggil Rio. Orang itu biasanya tongkrongannya di daerah daerah Tanah Abang pada saat itu. Keterangannya saudara Z pada saat itu daerah Tanah Abang. Terus tadi saudara juga mendapatkan keterangan dari saudara Z bahwa sapu yang ditemukan dari sapu sebelah sana adalah sisa pakai, dan setelah diinterogasi saya mengatakan dipakai oleh para terdakwa ini. Betul. Apakah saudara juga menanyakan kepada saudara Z bagaimana cara mereka memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sapu ini? Betul, Pak. Pada saat itu dia bilang dibakar gitu aja, Pak. Jawabnya dibakar, Pak. Pakai bom. Saudara saksi sendiri pernah lihat nggak orang menggunakan sapu itu? Saya belum pernah lihat, Pak. Dari keterangan baru. Oh, Betul, Pak. katanya dibakar. Dibakar seperti itu, Pak. Mengenai alat bom tadi ya, tadi saudara temukan di mana? Bom tersebut kita akan melakukan penggeledahan. Kita minta saudaranya untuk mengeluarkan barang-barang atau
yang ada kaitannya dengan narkoba. Artinya berarti bukan saudara yang menemukan. Bukan. Berarti di mana di Diambil dari kamar, Pak. Dari mana? Dari kamar, Pak. Di kamar ya. Yang disimpan di kamar, Pak. Saudara bisa menentukan nggak apakah ini bekas atau masih panas bomnya atau itu bisa atau masih bekas bom baru pakai itu? Kalau seperti itu kan ada bekas air di dalam, Pak. Yang penting kan udah lama nih. Iya. Jadi waktu saudara temukan itu Dari juga tuh masih ada sedikit airnya, bekas pakai kelihatan jelas. berarti habis pakai. Betul, Pak. Ada tanda-tandanya seperti itu. Itu kalau kan dipakainya bertiga ya. Betul. Itu satu bom bertiga atau ada pipet tiga gimana? Satu bom bertiga bergantian, Pak, bergiliran, Pak. Tatarannya pada saat itu bergiliran. Satu tuh, jadi giliran gitu ya. Iya, bergantian seperti itu, Pak. Kita kan nggak paham nih. Siapa? Misi nggak sering. Jadi itu bisa ya yang ketiga bisa. Bisa, Pak. Dihirup kemudian ganti lagi. Itu juga pasti bisa. Nggak ada virus itu ya. Kurang paham. Cukup ya udah. Oke, makasih ya. Sedikit saja mungkin tadi sedikit mereview apa yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim. Saudara tadi kan selaku pemimpin tim melakukan penangkapan pertama terhadap terdakwa satu ya. Saya ingin lebih jelas lagi tadi kondisi pada saat itu si terdakwa satu ini seperti apa? Kan pada saat itu masih jam 15.00, artinya saudara bisa jelaskan nanti pada saat itu kondisinya seperti apa, mendung, gelap atau seperti apa. Jadi Anda bisa melihat langsung pada saat itu terdakwa satu. Pada saat itu kondisinya sedikit berbeda, Pak, saja karena satu di kamar satu. Ada perbedaan Ada ya? perbedaan. Bagaimana kondisi berbeda yang saudara maksud? Satu ketakutan berlebihan, ketakutan berlebihan. Tadi sudah umum tadi sudah ditanya. Kondisi yang lihat tadi lebih jelas tadi yang disampaikan. Silakan. Ada. Kalau saudara lihat hanya sedikit, Pak, ada perbedaan dengan sekarang. Baik. Bersih dari tim yang lain bersih. Silakan dari tim penasihat terdakwa, saya ingatkan hal yang sama dengan penduduk untuk tidak memulai pertanyaan ataukah meminta kepada saksi pendapat ya. Silakan. Ya, baik yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kami hanya sedikit terkait dengan isi daripada surat dakwaan. Di sini salah satunya dinyatakan bahwa kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa 2. Pertanyaan saya, apakah saat itu saudara sebagai ketua tim dan rekan-rekan saudara benar melakukan penggeledahan? Betul. Ataukah secara sukarela ibunya memberikan bukti alat bom atau alat penghisap itu kepada kepolisian? Tetap kita melakukan penggeledahan. Bagaimana sistemnya? Itu tetap kita melakukan penggeledahan, tapi kita tidak melakukan seluruh penggeledahan ruangan atau kamar. Yang jelas kita lakukan penggeledahan itu tidak semata-mata membongkar semuanya. Tapi begitu kita dapat informasi lagi, kalau Ada saksi. ya, Di sini. ya semua, ya, karena begitu karena langsung terdakwa saudara dia langsung mengakui, akhirnya kita minta untuk mengeluarkan diri. Begitu, Bu. Begini pertanyaan saya. Ya, Pak. Iya, Bu. Penggeledahan itu adalah satu tindakan kepolisian, betul? Betul. Ya? Oke. Apakah yang namanya penggeledahan melakukan pemeriksaan, menggeledah, betul ya? Kita melakukan pemeriksaan, betul? Ya. Makanya pertanyaan saya, apakah saudara melakukan penggeledahan terhadap rumah itu nggak bisa memeriksa amat cari-cari apa gitu ya? Melakukan itu? Kita melakukan penggeledahan, tapi teknisnya seperti apa seperti yang bilang tadi, kita tetap melakukan penggeledahan, tapi bagaimana kita menggeledah kamar atau ada. Memang kita tidak mau mengeluarkan semua barang-barang, tidak mencari karena barang yang kita cari sudah ada gitu loh. Maksudnya kita tidak bongkar kamar seperti itu. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah dengan sukarela ibunya menyerahkan itu kepada saudara? Karena sukarela makanya kita seperti itu. Oke, terima kasih. Mulia. Tim yang lain silakan. Kalau masih ada yang ditanyakan. Cukup. Cukup ya, Bu. Terima kasih. Saudara terdakwa 1 ada pertanyaan. Saudara terdakwa 2 ada pertanyaan. Terdakwa 3 ada pertanyaan. Baik. Sekarang saya
minta pendapat atau tanggapan saudara terdakwa 1 atas keterangan saksi ini. Ada yang saudara keberatan? Jangan ragu-ragu, itu hak saudara. Keberatan silakan. Tidak ada. Saudara terdakwa 2 ada tanggapan atau pendapat atas keterangan saksi 3 saksi ini? Saya sebenarnya nggak tahu apakah penggeledahan itu artinya sama penggeledahan seperti yang saya mengerti. Cuma sejujurnya dengan tadi pada saat kejadian, saya hanya ditanya apakah ada barang buktinya, kalau ada tolong berikan atau kami geledah, dan saya dengan sukarela memberikan itu. Baik, ya. Tanpa Oke, jadi tadi sama dengan ditanyakan oleh saudara, dengan sukarela saudara serahkan. Termasuk bungnya ini. itu yang langsung. Ini kan ditemukan di terdakwa Itu 1. alat hisapnya langsung saya kasih pada saat. Baik. Ada lagi? Itu saja yang mau. Secara keseluruhan keterangan saksi ada yang saudara keberatan? Tidak. Sebagian. Baik. Terdakwa 3 ada tanggapan? Baik. Sudah. Dan masih ada dari penuntut umum? Terakhir dari tim penasihat hukum masih ada? Cukup yang mulia untuk saksi ini, terima kasih. Saksi bertiga terima kasih sudah hadir ke sini. Ya, janjinya jam 10 tadi. Dan dimulai tadi pada pukul 12.30. Itu yang membuat waktu pemeriksaan saudara namun. Sudah terima kasih sudah bisa meninggalkan ruang persidangan. Pada sidang yang akan datang saudara tidak perlu lagi datang. Jika keterangan saudara, keterangan tambahan sudah masih diperlukan, maka saudara akan dipanggil melalui penuntut umum. Tapi untuk hari ini dan hari berikutnya cukup. Kalau diperlukan nanti penuntut umum akan memanggil saudara. Sudah bisa meninggalkan ruang persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Silakan terdakwa tidak di sini. Bertiga. Yang mulia, mohon izin. Apakah karena kami melihat dari panggilan yang disampaikan oleh rekan kami penuntut umum itu ada beberapa saksi yang menurut BAP yang kami baca sebenarnya keterangannya tidak terlalu panjang. Sekiranya yang mulia berkenan bisa disekaliuskan barangkali. Terima kasih. Kalau melihat dari BAP sih keterangannya tidak panjang. Kapan? Barangkali bisa disekaliuskan karena saksi-saksi dari Pak Kapus sudah datang. Terima kasih. Tanggapan hari ini sudah kerepotan per hari ini. Oh gitu. Ya. Iya, baik. Ya, cukup ya menunggu. Baik. Kapan lagi disidangkan? Mungkin yang mulia, kalau diperkenankan kami minta waktu menghadirkan saksi dan berikut ahli hari Senin. Saya yang tidak sempat kalau Senin Pak. Ya karena kebetulan saya telah melakukan hari persidangan satu perkara di situ yang akan butuh waktu cukup lama untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tanggal yang baru masuk tanggal 6. Iya. Ada itu Pak. Tanggal itu akan ada persidangan di kami di sini akan sidangkan pada hari itu butuh waktu cukup lama untuk menyidangkannya. Ya. Di satu minggu itu. Tujuannya Pak, karena tanggal 78 akan ada pengawasan rutin dari kemudian saya akan konsentrasi di situ. Jadi tetap hari Kamis ya. Saya tanyakan pada tim penasihat hukum terdakwa ada permintaan dari penuntut umum untuk menyidangkan perkara ini pada 7 hari yang akan datang, tepatnya hari Kamis. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Kami tidak keberatan, meskipun sesungguhnya kami menghendaki persidangan bisa lebih cepat, tetapi mengingat waktu majelis hakim dengan begitu sibuknya menangani perkara, jadi kami memaklumi. Mohon izin yang mulia, sebelum dilanjutkan kami akan mohon menyampaikan sesuatu hal bahwa terkait dengan kondisi yang kami dapat informasi dari tempat rehabilitasi bahwa begitu ketatnya di sana karena kebetulan yang ownernya itu yang mulia beliau sudah umur ya hampir 70 tahun, sangat ketat terhadap keluar masuknya orang dan beliau khawatir jika ini keluar masuk gitu Pak Abdi, Bunya dan Pak Ivan, sehingga kami mohon sekiranya yang mulia berkenan untuk dilakukan persidangan secara online yang mulia. Terima kasih.
penuntut umum seperti apa? Kalau kami penuntut umum diserahkan kepada yang mulia, penelitian kami tidak akurat. Baik, nanti kami akan musyawarahkan terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa 1 ada yang sudah mau sampaikan lagi? Saudara terdakwa 2 ada yang mau sampaikan? Terdakwa 3 ada yang mau sampaikan? Jam berapa sidangnya penuntut umum? Karena saya akan memperbaiki kalender saya. Kalender yang saya buat itu ada beberapa acara di dalamnya, makanya belum bisa kita tanda tangan pada hari ini. Nanti pada persidangan berikut saya akan minta untuk ditandatangani kalendernya karena saya masih membuat ada eksepsi dan sebagainya pada waktu pertama kali saya menyusun kalender. Nah ini nanti akan jadi rangkaian pemeriksaan yang tidak akan kita simpan dan kita membuat kesepakatan. Kalau ada yang menyimpan dari situ, maka saya akan tinggalkan. Kalau ya ada yang simpan, saya berharap yang simpan ke kalender yang kami akan buat. Jam berapa Pak? Ini yang mulia, mungkin bisa kita sepakati lagi jam 10 pagi. Jam 10? Ya 10 sudah sidang. Oke. Mohon izin yang mulia, ada sebelum itu ada yang perlu kami tanyakan untuk kepastian sidang hari Kamis tanggal 9 itu apakah bisa ditetapkan sekarang atau menunggu info dari pendaftaran secara online atau offline? Untuk persiapan kami membuat panggilan yang mulia. Terima kasih. Silakan dipanggil saya dulu. Karena ini kan agak kesulitan. Kondisi seperti ini berdasarkan firman nomor 4 tahun 2020, jika seorang terdakwa harus memberikan keterangan di luar wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut, maka terdakwa itu harus mengikuti persidangan di pengadilan negeri di mana tempat kediaman atau tempat kedudukan terdakwa berada. Jadi dia harus ke pengadilan di sana. Nah, untuk itu majelis hakim pemeriksa perkara harus membuat penetapan terlebih dahulu penentuan bahwa sidangnya dilakukan secara virtual dan meminta bantuan ke pengadilan negeri di mana perkara tersebut di mana terdakwa akan mengikuti persidangan, dan di dalam penetapan itu harus memuat permintaan agar ketua pengadilan negeri setempat menunjuk hakim beserta panitia pengganti untuk mengawasi proses pelaksanaan itu dengan tidak menggunakan atribut persidangan. Itu yang diatur dalam terma 4 tahun 2020. Ya Pak ya. Jadi kita ikut saya dulu yang ini karena kami akan musyawarah terlebih dahulu apakah kita akan secara virtual atau gimana. Kalau akan merepotkan kan kalau dia ada di Bogor, maka dia harus datang ke pengadilan negeri Bogor. Pengadilan negeri Bogor harus menyiapkan seluruh infrastruktur untuk melakukan sidang secara virtual. Sama repotnya Pak. Itu Pak. Saya tidak melakukan penyimpangan tentang itu. Karena tema itu saya itu memilih nantinya tema itu sehingga saya paham betul bagaimana melaksanakan atau mekanisme pelaksanaan tema 4 tahun 2020. Oke? Silakan diambil barang buktinya dulu. Iya. Baik, ada lagi yang disampaikan oleh tim penuntut umum? Nggak ada tuh ini. Baik, masa itu ada? Ya, yang mulia mohon izin maksud kami dengan tadi dilakukan secara virtual sekiranya yang mulia berkenan dan mengingat kondisi dari tempat rehabilitasi begitu dan memang kondisi pada umumnya saat ini bahwa seandainya memang persidangan secara virtual, kami berharap dan memohon kepada yang mulia klien kami tetap berada di tempat rehabilitasi yang mulia. Maksudnya dari tempat rehabilitasi virtualnya demikian, jadi bukan di luar dari tempat rehabilitasi. Jadi untuk sementara di dalam perma itu tidak diatur kemungkinan seperti itu. Oh, gitu. Ya. Sebagaimana misalnya mau izin tahanan misalnya di Tahanan lain. Oh iya, baik ya. Baik. Karena ini berada di luar wilayah hukum kami, prosedurnya itu sama ketika seorang saksi berada di luar negeri, mekanismenya itu harus bertentang besar yang harus menyiapkan infrastruktur itu. Ya,
Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa terakhir karena ketentuannya itu terdakwa senantiasa terakhir menyampaikan pendapatnya, ada yang menyampaikan ada. Yang ini kan sidang pada itu Jundul ditetapkan disidangkan kembali pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara untuk pemeriksaan saksi kepada saudara penuntut umum. Dimohon memanggil dan membacakan saksi-saksi serta ahli kalau ada pada hari dan tanggal serta jam tersebut dan terdakwa dikembalikan ke tempat rehabilitasi. Sidang cukup dan ditutup. Danang mau betul mana? Aduh bapak. Kita doa aja ya. Dan hati-hati isi ya. Anda tidak mati mana? Jangan dorong-dorongan, jangan dorong-dorongan. Dorong. Sekali. Tania udah sedikit lega loh, udah masuk sidang. Baru Tania. Oh, cepot. Tania ngomong dikit dong. Biar beres. Jalan. Tania dikit dong kak, perasaannya gimana kak? Habis sidang pertama kak. Tutup. Bukan main, bodyguardnya kagak pandang cewek cowok.